Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, kembali lagi dengan saya Zidnilmi Melindawati di Gen Bincang. Genbi Tegal, bincang-bincang. Sebagai ruang diskusi santai yang membahas berbagai topik menarik, inspiratif, dan tentu saja dekat dengan keseharian kita. Sobat Genbi, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan serba digital, budaya lokal seringkali dihadapkan pada tantangan yang cukup besar. Contohnya, seni tradisi sebagai identitas daerah dituntut untuk terus bertahan dan beradaptasi agar tetap relevan, khususnya di kalangan generasi muda. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yaitu Dalang Zaman Now, tantangan seniman dalam melestarikan budaya Tegal di era modern. Tema ini mengajak kita untuk lebih dekat bagaimana peran seniman di tengah perubahan zaman, sekaligus upaya yang dilakukan agar budaya lokal tetap hidup dan dikenal lebih luas. Untuk membahas hal tersebut, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya sudah ditemani dengan narasumber yang sangat tepat. Beliau adalah dalang muda asal Tegal, putra dari almarhum Ki Entu Susmono yang dikenal aktif dan kreatif dalam mengembangkan seni pedalangan. Mari kita sambut bersama Ki Haryo Susilo. Selamat siang Ki Haryo. Selamat siang. Hari ini. Selamat siang Mbak Imel. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam berkarya ya Ki. Amin, amin. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berbincang langsung dengan Ki Haryo pada kesempatan kali ini. Pastinya akan banyak sekali cerita, pengalaman, dan pandangan menarik yang bisa kita gali bersama. Khususnya seputar perjalanan, tantangan, serta upaya melestarikan seni pedalangan dan budaya Tegal di tengah perkembangan zaman. Mungkin ada pepatah ya Ki, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita memulai obrolan kita hari ini dengan mengenal narasumber kita terlebih dahulu ya Sobat Genbi. Mungkin boleh diceritakan sedikit terkait perjalanan Ki Haryo menjadi seorang dalang atau seniman Tegal itu dimulai dari kapan, kemudian bagaimana, mungkin boleh diceritakan sedikit Ki. Ya Mbak Imel, terima kasih. Kalau saya memang keturunan dalang, bapak dalang, simbah juga dalang, mbah buyut juga dalang. Tapi memang meskipun anak turun dalang, ada juga yang tidak mau dalang ataupun mempunyai jalan rezeki yang lain, jalan kehidupan yang lain juga ada. Jadi makanya ketika ada pertanyaan apakah seorang dalang itu harus keturunan dalang, ya tidak, karena dalang itu ilmunya bisa dipelajari siapapun, bahkan ada kampusnya kan. Ada SMK-nya juga ada. Betul. Sudah ada di situ. Jadi siapapun yang pengen belajar dalang bisa meskipun bukan anak turun dalang. Apakah beda anak turun dalang dengan yang bukan turunan dalang ketika nanti berprofesi sebagai dalang? Nggak ada bedanya. Bagaimana nanti orang itu yang pengen menjadi dalang itu sepintar-pintarnya dia untuk menggali kemampuan, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya sang dalang itu mampu untuk diterima oleh masyarakat. Itu jadi nggak harus turun dalang. Yang bukan turunan dalang pun banyak yang bisa menjadi dalang terkenal. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, tadi kan juga Ki Haryo bilang bahwa tidak semua keturunan dalang itu kan mau meneruskan pedalangannya tersebut ya Ki. Mungkin apa sih motivasi awal Ki Haryo untuk menekuni dunia pedalangan ini, untuk menekuni ibaratnya turun-temurun lah dari ayah, kemudian mungkin eyang juga. Itu motivasi awalnya apa Ki Haryo? Kalau saya dulu itu waktu kecil, saya kan waktuku kecil, saya dari waktu kecil itu dalang itu bukan karena keinginan sendiri Mbak Imel. Dulu waktu saya kecil dalang itu karena supaya menuruti keinginan orang tua. Jadi yang berbahasa Tegal lagi, sing penting bapaknya nyong bombong. Betul. Saya dulu orientasi dalangnya seperti itu. Saya selesai dalang malah senang, yes orang dalang maning. Karena justru malah terpaksa ya. Iya, karena waktu itu belum ada dorongan dari dalam diri saya sendiri. Apalagi waktu itu saya kan pernah vakum dalang itu 10 tahun lebih Mbak. Dan saya di kondisi 10 tahun itu saya fobia wayang.
gara-gara ada satu kejadian. Jadi kalau di dunia pedalangan itu kan sama seperti di dunia pesantren. Anak seorang dalang ini kayak pondok pesantren kan, anaknya kiai di suatu pondok pasti dipondokkan di pondok yang lain. Sama di dunia pedalangan pun rata-rata seperti itu. Anaknya dalang pasti disuruh nyantrik ke dalang lain. Karena psikologi secara umum orang tua pasti tidak telaten didik anak, pasti wis. Apalagi orang tua punya standar yang sendiri, standar tinggi yang sendiri. Apalagi waktu itu Abantus punya standar yang sangat luar biasa tinggi. Saya waktu itu ada pelatihnya namanya Mbah Noto almarhum. Abah hanya mensupervisi. Waktu itu ketika latihan, Abah sepertinya jauh dari ekspektasi beliau kan. Akhirnya beliau turun tangan sendiri, wah dengan kedisiplinan beliau, dengan iya bahasa profesionalnya disiplin, tapi agar bahasanya bocah cilik kan galak kok mbak. Saya sampai mau dikeprok gamelan sama Abah waktu itu, saking tidak puasnya Abah saat itu. Ya karena saya itu juga saya malas-malesan, karena nggak ada motivasi yang kuat saat saya kecil. 10 tahun berlalu saya kuliah selesai, kuliah di psikologi saya, kemudian saya lulus, buka warteg, alhamdulillah 5 bulan bangkrut neng Solo ya. Terus kemudian saya waktu itu dipersilahkan Gusti Allah untuk berangkat umroh waktu itu. Di dalam umroh saya doa yang paling kenceng adalah, ya Allah mudah-mudahan ilmu psikologi saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, waktu itu setelah saya keluar dari bangkrut dari warteg, saya kerja di Pertamina waktu itu mbak, di Pertamina Pusat Jakarta. Kemudian Abantus ketika mau nyalon bupati periode kedua, saya disuruh resign, disuruh keluar ngurusi manajemen Abah dan ngurusi kampanye waktu itu. Di tengah perjalanan Abah meninggal dunia, yang akhirnya saya ketika Abah masih hidup, kemudian saya keluar dari Pertamina itu kan saya dikenalkan dengan kiai-kiai dan dalang-dalang temannya Abah. Akhirnya saya menyambung relasi. Abah meninggal dunia, akhirnya saya harus meneruskan beliau dari nol lagi mbak, dari nol lagi. Nah kenapa saya mau mendalang? Ketika kuliah di psikologi, saya kayak terapi jalan mbak, dari kepobiaan saya terhadap wayang, dari sikap extraordinary-nya Abah, dari sikap-sikap uniknya Abah itu, saya mencoba menganalisis kenapa ya seperti itu. Oh ternyata kalau saya melihat sosok Ki Entu Susmono itu hanya sebagai orang tua, banyak kurangnya. Karena Abantus betul-betul menghibahkan, mewakafkan jiwa raganya, tenaganya, waktunya, pikirannya, bahkan hartanya untuk kebudayaan. Apalagi ketika menjabat bupati, betul-betul mewakafkan dirinya untuk masyarakat. Ya kalau kita melihat Abantus sebagai bapak yang harus ideal seperti bapak-bapak lain, beliau banyak kurangnya. Tapi kalau melihat seorang Entu Susmono sebagai seorang yang kebermanfaatannya luar biasa untuk masyarakat, nggak ada lecetnya sama sekali Pak. Di situ saya punya kesimpulan bahwa dari sudut pandang kebudayaan yang ditemani oleh ilmu agama, Abantus bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan lewat sudut pandang kebudayaannya Mbak. Ini loh yang saya maksud, bahwa yang namanya kebudayaan itu kan olah budi. Budi itu kan pikiran, perasaan, dan psikomotornya manusia, supaya manusia itu berdaya. Berdaya secara apa? Berdaya secara spiritual, berdaya secara intelektual, berdaya secara sosial, berdaya secara ekonomi. Itu mampu gitu loh Pak. Nah makanya kenapa saya pengen jadi dalang, mau meneruskan dalang. Saya pengen bisa bermanfaat seperti bapak saya melalui sudut pandang kebudayaan. Nah itu motivasi saya Mbak. Makanya saya mendalang ini bukan hanya karena anak Entu Susmono, nggak kayak gitu, tapi betul-betul melalui proses yang panjang, melalui jalan hidup saya. Dulu ini saya benci banget dulu Mbak, saya fobia kok. Sekarang kok saya cinta banget sama wayang. Makanya jangan gampang benci sama orang, barangkali jadi cinta. Oh iya betul. Jadi mungkin kalau mungkin orang-orang taunya Ki Haryo itu memulai pedalangan dari kecil, malah salah ya Ki. Enggak.
malah memulainya itu ketika sudah mungkin menentukan jalan hidup. Iya, betul. Tadinya sudah bekerja di Pertamina, tapi akhirnya memilih untuk meneruskan dari nol lagi. Iya, saya juga melihat kan, itu tadi saya menyampaikan saya doa ketika umroh. Ketika di Pertamina, Mbak, oke, prestis, itu sebuah BUMN yang besar. Betul. Keren, gajinya pun lumayan. Dan impian semua orang ya. Dan impian semua orang, Iya, dan impian betul. semua orang, dan proses lompatan karirnya kan juga bagus ketika berprestasi. Apalagi waktu rekor kerjaan saya juga bagus waktu itu kan. Doa tadi ketika umroh kan, ya Allah mudah-mudahan ilmu psikologi saya bisa bermanfaat untuk orang banyak supaya bisa menjadi amal jariah guru-guru dan dosen-dosen saya juga kan. Kalau di Pertamina, ilmu psikologinya ya cuma saya pakai untuk diri saya sendiri, Mbak. Gonggarap kerjaan, gonggarap gawean tok wis. Tapi ketika di wayang, kata siapa ilmu psikologi itu tidak berhubungan dengan wayang. Justru semakin banyak ilmu psikologi yang bisa diterapkan di dalam wayang. Karena di dalam psikologi itu kan di mana ada manusia dan persoalan, di situ ada psikologi. Gitu. Nah, kalau wayang kan kompleks sekali. Apalagi kita bertemu dengan masyarakat ketika wayangan ribuan yang nonton kan, wah itu. Berarti kalau ada yang melihat titel SPSI-nya Ki Haryo terus beranggapan, loh kok nggak selaras dengan karirnya, itu salah ya Ki? Justru sangat membantu. Berarti belum pernah podcast sama saya, Mbak. Iya, Gitu. hari ini Makanya nggak tahu. Menarik sekali karena mendapatkan perspektif yang berbeda dari Ki Haryo, teman-teman. Hari ini membawa wayang apa nih Ki? Boleh dikenalkan? Ini wayang yang dua ini, wayang Lupit, yang tengah Lupit, yang sebelah sana Selenteng. Oh, pakai pakaian Banser. Pakai Banser ya, ini tinggalan Abah juga. Banyak cerita juga kan dengan teman-teman Banser dan NU. Nah, ini tokoh Lupit dan Selenteng itu tokoh Punokawan. Punokawan khas wayang Tegal. Meskipun bentuknya sudah ditransformasi menjadi kegiatan ya, menjadi dimodifikasi. Ini Lupitnya udah lebih ke arah cepot bentuknya loh ya. Tapi namanya tetap Lupit. Nah, kalau Lupit itu sebenarnya kan kalau di wayang umum, kalau Punokawan kan ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, kalau Lupit ini Bagong, Mbak, sebenarnya. Sebenarnya Bagong ya? Sebenarnya Bagong, kalau disamakan ya, kalau disamakan dengan wayang kulit, ini Bagong. Kalau di Sunda namanya Cepot. Cepot. Nah, kalau di Pekalongan, Batang namanya Canus. Berarti setiap daerah itu memiliki namanya masing-masing ya? Iya, punya apa namanya, ciri khas masing-masing. Nah, Selenteng ini Gareng. Gareng. Sebenarnya Gareng, iya, betul. Gitu ya. Nah, Lupit ini warnanya coklat, kalau Cepot warnanya merah, kalau Canus warnanya putih. Gitu. Terus ini ada wayang Cristiano Ronaldo. Cristiano. Iya. Jadi selain bikin Bagong, Gareng, itu juga mungkin diaplikasikan ke tokoh-tokoh yang sekarang ya? Yang kekinian. Iya, itu kan soalnya ketika ada, saya kan sering diwawancarai oleh anak-anak skripsi dan sebagainya, tugas. Pertanyaan klasiknya seperti ini pasti. Bagaimana Mas caranya supaya generasi muda itu suka dengan wayang? Itu pertanyaan yang klasik. Mesti metu yakin song. Nah, ini salah satu jawaban yang saya sampaikan. Semangatnya mungkin sudah dilakukan oleh dalang-dalang sebelumnya ya, termasuk Abantus dulu buat wayang Obama, buat wayang SBY, Donald Trump dan sebagainya. Karena ketika itu eranya tokoh-tokoh itu. Nah, ini saya pun bawa Ronaldo. Saya sukanya Ronaldo soalnya nggak suka Messi. Sukanya Ronaldo, Iya. baik. Ronaldo. Kemudian ada lagi wayang Limbat. Nah, ini wayang Master Menarik Limbat. sekali Sobat Genbi, ini dari Ki Haryo membawa berbagai wayang. Salah satunya ada Master Limbat juga. Ini terus kemarin waktu timnas lagi apa namanya ya? Hype. Lagi hype, ini saya buat Coach Shinteyo. Oke. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, ini. Terus satu lagi ada Om Deddy Corbuzier. Ini ada. Nah, aduh, jeblok musim. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Nah, ini Om Deddy Corbuzier. Nah, ini ya ikhtiar saya untuk wayang bisa diterima oleh Gen Z dan milenial dan di bawahnya lah, alpha dan sebagainya. Makanya kan ada istilah kalau di dunia pedalangan itu dalang nunut zaman kelakone. Oke.
saben zaman ana dalange, saben dalang ana zamane. Itu kira-kira seperti itu sih. Nah ya. Jadi dalam ini juga mengikuti zaman lah ya Ki, maksudnya nggak harus Lupit Selenteng terus. Kalau misalkan nantinya ada tokoh-tokoh yang lagi hype lagi, pasti nanti dalang juga akan Iya, mengikuti. mengikuti zaman, tapi jangan terhanyut oleh zaman itu. Makanya kalau Mbah Eyang Sunan Kalijaga kan bilang, melu ilining banyu ning aja keli, mengikuti aliran air, tapi jangan sampai tenggelam. Itu seperti itu, Mbak. Gitu. Menarik sekali Sobat Genbi, pengenalan dari Ki Haryo ini, dari pengenalan wayang-wayang yang dia bawa juga. Mungkin cukup ya Ki pengenalannya, kita beranjak ke kondisi seni pedalangan dan budaya Tegal saat ini Ki. Mungkin dari perspektif seorang seniman, Ki Haryo kan ini seniman Tegal. Menurut Ki Haryo ini, apa ciri khas paling kuat dari budaya Tegal? Kalau budaya Tegal ya, termasuk di wayang, yang saya khususkan ke wayang ya. Jadi budaya Tegal yang betul-betul mengikat erat di dalam wayang itu adalah budaya egaliter. Email tahu nggak egaliter apa? Apa itu Ki? Egaliter itu sama rata, sama rasa. Atau bahasa tongkrongannya itu belaka suta mel. Contohnya gini, maksudnya orang Tegal ya, khususnya orang Tegal, mungkin di daerah Ngapak juga mungkin sama. Semakin akrab seseorang, itu pasti bahasa kasarnya mesti muncul. Padahal itu bukan kasar bagi mereka yang sudah semakin dekat. Betul. Itu ada sebuah paradoks loh. Katakanlah orang dari luar yang nggak tahu nih tentang budaya egaliter yang ada di Tegal, tahunya ketika orang lagi omong-omongan berdua, ngomong-omongan kasar, itu mereka lagi berbicara kasar. Padahal itu sebuah perbendaharaan romantisme yang dimiliki oleh masyarakat Tegal, Mel. Yang itu mungkin teman-teman Jakarta mungkin tidak memahami, atau mungkin teman-teman Jakarta punya frekuensi yang sama dengan bahasa Betawinya mereka kan. Nah kalau bahasa Tegal, wah kanca-kanca anggar kumpul mesti luwih sedep. Itu bagi kami orang-orang Tegal yang memang sudah semakin dekat chemistry-nya. Orang sudah kumpul lama, sahabat karib, kemudian mereka merantau di Jakarta, ketemu nembe 5 tahun baru ketemu kan. Mesti ketemu lagi. Masih urip, Bu. Itu kalau dilihat dari struktur kalimat, kok nasi urip, Mas? Berarti kan kayak ngerti. Itu kan sebuah hal yang kalau dilihat dari kalimatnya tok loh ya, tapi itu sebuah perbendaharaan romantisme yang luar biasa bagi kami. Nah, di wayang Tegal pun seperti itu, Mel. Kalau dalang tidak bisa menguasai keegaliteran, itu akan sulit untuk mempertahankan penonton untuk duduk menonton dengan durasi yang lama, itu kan. Makanya muncul tokoh Lupit Selenteng dengan karakter egaliternya, gitu, yang kuat dengan karakter egaliternya. Apalagi wayang Tegal sekarang yang lagi hype adalah wayang santri. Dimana dulu kalau wayang klasik itu kan bedol kayon, kemudian jejer klasik dan sebagainya kan, yang mungkin teman-teman Tegal jauh dari budaya-budaya apa namanya jejeran dan sebagainya. Kita kan lebih ke egaliter lah. Nah ketika di wayang santri kan bedol kayon pertama langsung tokoh Lupit Selenteng. Selama 30-40 menit lah mereka ngaji dengan gaya egaliter mereka, dengan gaya belaka suta mereka, apa aneh kepolosan mereka, melihat sudut pandang masalah menjadi sebuah humor yang menyenangkan. Makanya kan Charlie Chaplin kan pernah mengatakan gini, kalau kita melihat masalah di dalam masalah itu sebuah tragedi, tapi ketika kita melihat dari luar itu sebuah komedi, Mel, ternyata, Mel. Nah hal itu yang dilihat dari Lupit dan Selenteng, melihat sebuah masalah menjadi apa ya, lebih cair dan sebagainya. Makanya kan orang itu nonton wayang itu kan ya satu mencari hiburan, ben fresh. Lo kan iya nonton wayang baru tetap tegang dah, saya kayak yang percuma. Yang kedua, di dalam hiburan itu tetap ada tuntunan. Makanya wayang itu bukan hanya tontonan, tapi harus bisa menjadi tuntunan. Oke, Gitu. baik. Mungkin kalau dari bahasa gengsinya itu bahasa yang toksik ya Ki. Kalau tadi mungkin kalau dari Lupit Selenteng ini sifatnya egaliter, kalau Gen Z ini mungkin kenalnya bahasa toksik, Nah, yang kasar kayak gitu. itu yang perlu dipahami ya.
saya agak-agak benci kalau misalkan ada bahasa-bahasa baru yang mempengaruhi psikologis anak-anak. Contoh, dulu keluar bahasa galau. Padahal galau itu sebuah hal yang lumrah loh di dalam psikologis manusia. Ada lagi dulu sempat viral anak-anak itu dengan PD-nya, aku tantrum. Oh iya betul, aku tantrum. Aku insecure. Aku apa nih ya? Overthinking. Aku anxiety. Wah, itu kalau dalam sudut pandang psikologi itu bahaya ketika ada keluar mereka mengaku seperti itu loh. Nah, saya maksudnya teman-teman juga ini yang dimaksud Mbah Sunan Kalijaga. Melu ilining banyu ning aja keli. Kalian boleh mengikuti zaman tapi jangan terlalu terhanyut dong dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ini email yang mungkin saya bisa memberikan sudut pandang ya. Kenapa yang namanya filosofi dan nilai-nilai kebudayaan itu mungkin sulit meresap di anak-anak muda? Kenapa orang-orang yang mungkin yang suka kebudayaan itu, nilai-nilai luhur kebudayaan itu cenderung orang yang sudah matang usianya? Karena apa? Di dalam kebudayaan dan nilai luhurnya itu penuh dengan solusi terhadap permasalahan kehidupan manusia sebenarnya. Nah, anak muda itu kurang pengalaman terhadap permasalahan kehidupan karena teman-teman masih kuliah. Karena teman-teman mungkin belum mencari uang sendiri, meskipun juga teman-teman yang kuliah yang pakai ongkos sendiri juga banyak ya. Minimal gini deh, mungkin yang bisa menyentuh tentang kebutuhan, saya butuh dinasehati, saya butuh bimbingan, itu ketika orang sudah menikah. Menikah itu tembang Majapahitnya namanya gambuh. Sebelumnya kan asmaradana, email dan calonnya saling jatuh cinta. Kemudian gambuh itu kumpul menikah. Kemudian setelah menikah ada yang namanya tembang Majapahit selanjutnya. Tembang Majapahit ini kan urutan fase kehidupan, Pak. Yang namanya dandang gula. Dandang itu pahit, gula itu manis. Berarti setelah menikah, email dan calon dan suaminya nanti merasakan pahit manisnya kehidupan. Nah, di situ mulailah saya butuh nasihat, saya butuh bimbingan, saya butuh ketika lagi penat pikirannya, overthinking, saya butuh penyejuk. Nah, itu nilai-nilai kebutuhan nilai-nilai kebudayaan itu baru bisa masuk, Mel. Makanya nggak semua anak-anak muda itu bisa langsung masuk ke dalam kebudayaannya lebih mendalam, karena sentuhan dengan persoalan kehidupannya mungkin belum terlalu banyak. Nah, ini paradigma yang perlu kita ambil. Tapi bukan berarti saya belajar kebudayaan itu nanti aja kalau udah tua. Jangan seperti itu. Seperti hanya ilmu agama. Ilmu agama itu kenapa diajarkan dari bayi? Supaya ketika menghadapi fase kehidupan selanjutnya, itu ilmu agamanya nempel, email. Sama ketika kebudayaan juga. Jadi nantinya ketika sedang menghadapi dandang gula, ketika sudah memperhatikan nilai luhur kebudayaan, akhirnya ketika menghadapi dandang, pahitnya nggak terlalu pahit, manisnya pun nggak kemanisan. Paham ya maksudnya ya? Mudah-mudahan pada mudeng seorang berlebihan itu nggak baik kan? Nah ya makanya. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ki Haryo ini apa perubahan paling besar dalam seni tradisi sejak masuknya teknologi? Perubahan besarnya gini. Dulu mungkin hiburan itu tidak terlalu banyak, makanya penonton pun ketika ada pagelaran wayang pun luar biasa penontonnya, apalagi di daerah yang memang ekosistem kebudayaannya itu bagus. Nah, kalau Tegal sendiri memang tentang wayang itu ya nggak bagus-bagus amat. Karena apa? Yang namanya ekosistem kan itu ada 3 pihak nih, pemerintah, seniman budayawan itu sendiri, dan masyarakatnya. Ketiganya harus berjalan. Contoh ketika COVID-19 kemarin, dalangnya ada, masyarakatnya hajatan pengen nanggap wayang, tapi pemerintahnya nggak boleh karena COVID. Bisa berjalan? Nggak bisa. Ada lagi, pemerintahnya boleh, senimannya ada, tapi nggak ada yang nanggap. Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Pemerintahnya boleh, masyarakatnya pengen banyak yang nanggap, tapi dalangnya nggak ada. Bisa berjalan ekosistem pedalangan? Nggak bisa. Nah, di Tegal ini
dengan teknologi yang masuk seperti ini, akhirnya masyarakat hiburan itu sudah di tangan. Jadi nggak perlu effort yang lebih untuk menemukan hiburan. Bahkan sekarang itu kan serba cepat. Contoh reels itu dengan sekian detik sudah bisa menghibur orang sebagainya. Nah, kami pun merasa perbedaan, Mel, di mana dulu banyak penanggap wayang, sekarang generasi penanggapnya itu yang kurang. Kalau penonton masih banyak deh, kalau penonton masih banyak yang mau lah, tapi generasi penanggap ini yang sulit untuk mau menanggap wayang. Ya mungkin karena situasi ekonomi kemarin lagi jeblok dan sebagainya. Tapi apa ya, yang namanya nanggap wayang itu kan bukan hanya, kadang-kala juga acara desa yang urunan dan sebagainya, bisa gotong royong gitu. Nah, kalau melihat masalah regenerasi dalangnya sendiri, Mel, banyak Mel, anak-anak balita, anak-anak TK lah atau SD sampai kelas 3 itu suka dengan wayang, mau megang lupis lenteng, minta ke orang tuanya dibelikan lupis dan selenteng karena terinspirasi oleh dalang-dalang sebelumnya kan. Tapi ketika mereka sudah serius untuk melakukan latihan dalang dan sebagainya, ketika nggak ada yang nanggap, apakah bisa berjalan itu sebagai profesi? Ya nggak bisa, Mel. Saya pun kalau nggak ada yang nanggap, ya saya mending memilih pekerjaan yang lain. Gitu loh. Makanya lestarinya sebuah kebudayaan, khususnya wayang, bukan hanya tanggung jawab seniman saja, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Kalau pemerintah ya ada anggaran, tapi kan tidak bisa menjadi penghidupan sehari-hari toh. Nggak mungkin pemerintah itu setiap hari nanggap wayang, nggak mungkin kan. Nah, kita coba jumlah agenda pemerintah dengan agenda masyarakat, otomatis banyakkan agenda masyarakat kan, hajatan dan sebagainya. Ya kami justru malah bertumpu pada masyarakat, yang mungkin kesempatan untuk nanggap wayangnya itu lebih sering di masyarakat karena jumlahnya lebih besar karena masyarakat otomatis. Gitu. Banyak sekali anak-anak yang mungkin termotivasi untuk mendalang, dia suka rela nabung untuk beli wayang. Wayang kan nggak murah, Mbak. Wayang kan nggak murah, modalnya besar loh untuk beli wayang. Ini aja bisa sampai 1,5 juta satu wayang. Nah, ini aja bisa sampai 1,2 juta dan sebagainya. Ini kan nggak murah, dan mereka rela nabung untuk beli wayang karena suka. Tapi ketika mereka serius, ketika mereka belajar serius, layak untuk pentas, tapi nggak ada yang nangkap, apa boleh buat? Jadi perubahan paling besarnya itu lebih ke penanggap itu semakin berkurang ya. Mungkin di zamannya mungkin eyang saya itu mungkin masih banyak yang nanggap. Betul. Tapi memang dilihat-lihat juga di daerah saya juga hanya beberapa kali saya ketemu dengan Ki Haryo, pentasnya Ki Haryo. Itu pun satu ya agenda pemerintahan, satunya itu tanggapan dari warga masyarakat. Gitu. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, Ki. Selain dari perubahan itu, pastikan ada tantangan yang dihadapi oleh Ki Haryo. Apalagi Ki Haryo ini muncul sebagai dalang itu di era yang sudah modern, sudah cukup modern lah ya pada saat itu, Ki. Mungkin tantangan terbesar apa yang Ki Haryo hadapi sebagai dalang zaman now, Ki? Gini ya, bukannya saya sombong, tapi saya cerita pengalaman kenapa saya bisa diterima masyarakat. Saya dulu ketika Abah meninggal, saya kan mulai dalang lagi ketika Abah meninggal dunia. Saya itu justru menghindari yang menjadi ciri khasnya Abah. Kalau lupis lentang ini sudah umum dalang Tegal ya pakainya lupis lentang, bukan hanya Abantus, tapi memang yang memviralkan adalah Abantus. Contoh wayang udu dulu, karena ada yang udu dulu, itu saya hindari, Mbak. Kenapa? Saya pun pengen diterima sebagai Haryonya, bukan hanya karena saya anaknya Entu Susmono, gitu loh. Makanya tantangan dalang sekarang yang paling penting untuk bisa diterima masyarakat adalah bagaimana dari pagelaran wayang malam itu masyarakat bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang mereka hadapi. Makanya seorang dalang itu harus rajin serawung kemana-mana. Contoh, ketika ada orang nanggap dari desa mana gitu ya, saya pasti tanya, di sana ada persoalan apa, Pak?
di mana keadaannya sebagaimana dan sebagainya. Kami olah masalah itu. Kemudian seorang dalang itu wajib hukumnya memahami persoalan-persoalan yang terjadi skala kabupaten, skala desa, bahkan skala nasional. Contoh masalah banjir Aceh kemarin, yang banjirnya sekarang bukan air tapi gelondongan kayu. Betul. Nah, fenomena-fenomena itu kita kaji, kemudian kita sampaikan di wayang dengan gaya egaliter otomatis. Nah, itu kan sebuah hal yang nggak gampang, Mbak. Persoalan rumit, kemudian dicari dalilnya karena wayang santri, dicari dalilnya, kemudian dicari sisi humornya di mana. Nah, itu tantangan-tantangan seperti itu. Apalagi di Tegal itu harus bisa melenturkan yang namanya masalah menjadi sebuah guyonan. Bukan ngecek ya, tapi melihat sudut pandang komedi di dalam sebuah tragedi. Nah, itu tantangan. Yang kedua, saya dalang muda, kemudian area-area konflik itu kebanyakan orang-orang yang umurnya jauh di atas saya, Mbak. Saya masih punya sopan santun untuk saya pengen mengkritik keras dan sebagainya. Tapi kadangkala saya takut salah situasi. Ya bukannya takut sih, masih menjaga etika juga. Kadang-kadang orang-orang yang berhadapan dengan masalah itu, orang-orang yang umurnya lebih tinggi dari saya pun itu kerabat juga dan sebagainya, kan juga agak nggak enak. Ada juga itu temannya Abah dan sebagainya. Aduh. Ini yang jadi bahan mikir saya. Aduh, kalau saya kebanteran kok dikira rokcok dan sebagainya. Itu sih subjektif saya. Tapi memang yang penting dalang itu betul-betul bisa, sekali lagi tadi, wayang setelah dipentaskan malam hari itu, penonton itu ketika pulang bawa sangu, wah ya nyong nemu penyelesaian masalah dari wayang tadi malam. Itu sudut pandangnya apa, Mbak? Saya kajiannya itu dari psikologi. Ketika ada konseling, otomatis ketika ada klien ketemu psikolog, setelah ketemu psikolog ada perubahan perilaku yang dilakukan. Betul. Yang terjadi itu. Jadi mungkin tantangannya lebih ke mengkaji sebuah tragedi ke bahasa yang paling sederhana lah, ya, diungkapkan ke masyarakat. Betul. Karena kan kadang masyarakat itu juga perlu bahasa yang sederhana untuk diterima, gitu ya, Ki. Istilahnya menerjemahkan bahasa langit menjadi bahasa lemprakan. Iya, betul. Ya, seperti itu. Nah, ini kan akhirnya kan saya ingat. Nah, ketika memang masyarakat itu bisa menemukan solusi di dalam pagelaran wayang, akhirnya ini kan conditional response ya, itu behavioristik B.F. Skinner. Kalau orang nonton wayang kemudian berangkat nonton wayang itu punya masalah, setelah pulang nonton wayang itu nggak punya masalah lagi, gampangannya udah fresh, berarti kan wayang ini akan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana caranya tantangan seorang dalang, wayang ini betul-betul bisa menjadi kebutuhan untuk masyarakat. Bisa menjadi terapi lah ya. Ya, bisa menjadi kebutuhan. Ya nggak hanya terapi sih, apa aja. Oke. Di dunia yang digital ini kan udah banyak sekali media sosial nih, Ki. Bagaimana tekanan pasar hiburan modern seperti TikTok, kemudian YouTube, drama Korea, musik viral-viral yang mungkin Ki Haryo juga udah nggak asing, itu mempengaruhi eksistensi seni tradisional menurut Ki Haryo? Kami nggak bisa bendung, Mbak. Terlalu banyak gemburan-gemburan itu, dan kami nggak menyalahkan teman-teman suka drakor, nggak menyalahkan. Saya juga kadang-kadang nonton drakor di rumah sama istri. Yakin. Saya kemarin nonton King Lear sama Bon Appetit Your Majesty. Bener-bener zaman now. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu loh. Toh kadang-kadang saya juga dapat inspirasi dari film-film itu juga. Kemudian saya sering nonton komedi-komedi Lapor Pak Andre dan kawan-kawan yang kadangkala komedinya juga saya adaptasi. Teman-teman stand up komedi, saya juga berkawan dengan teman-teman stand up komedi Tegal waktu itu. Bahkan waktu itu pernah adu guyon gede kalau nggak salah, event besarnya teman-teman stand up komedi Tegal, pembukaannya wayang, Mbak. Waktu itu, iya. Wow, itu. sangat menarik. Nah, itu nggak masalah sih. Yang penting ya makanya gini,
Kalau ada mahasiswa tanya ya, Mas, gimana generasi muda itu supaya suka wayang? Saya tanya pertanyaan itu, saya tanya balik. Mel, pentingnya wayang untuk kamu apa sih, Mel? Coba jawab. Sejauh ini hanya sebagai hiburan dan karena tertarik sih lebih ke kayak gimana sih wayang itu gitu, karena menurut orang-orang bahkan ada mitosnya ya kalau nonton wayang itu harus sampai selesai katanya gitu. Makanya pas ada Ki Haryo di Jejeg itu, wah menarik nih, coba deh kita lihat gimana sih wayang itu, karena kebetulan selama saya sebesar ini saya baru nonton wayang itu 2 kali kayak gitu. Jadi sebagai hiburan, terus kata orang-orang juga seru kok kayak gitu ya, betul yang dikatakan oleh Ki Haryo, katanya ngomongnya ngalor ngidul kayak gitu. Ya udah deh, coba dicoba kayak gitu. Ya semoga, kan hiburan itu gampangannya pintu masuk pertama ya Mel untuk suka wayang, tapi di dalam wayang itu ada nasihat dan sebagainya yang menurutku itu lebih substansial, lebih penting daripada sekedar hiburannya aja. Yaitu hiburan penting karena itu pintu masuk pertama Mel. Kalau nggak ada hasanah hiburannya kan akan sulit juga untuk masyarakat masuk. Dari hiburan kan akhirnya tahu pesan-pesan yang dibawa oleh Ki Haryo. Iya betul. Pertunjukan wayang itu apa aja. Iya betul gitu. Oke, selain dari tantangan itu kan pasti dari Ki Haryo ini juga menyiapkan beberapa strategi ya buat melestarikan seni dan budaya Tegal ini. Mungkin menurut Ki Haryo itu seni atau tradisi Tegal apa sih yang menurut Ki Haryo itu paling kritis terancam punah, Ki? Paling kritis terancam punah apa ya? Budaya Tegal ya. Manuskrip Mbak. Manuskrip itu kan naskah kuno. Jadi kebudayaan itu menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Kesenian adalah salah satu di dalamnya. Jadi ada bahasa Tegal kan masih teman-teman masih pakai ya. Tradisi lisan itu cerita rakyat, dongeng, legenda, mitos, lan sampai turute masih bertahan. Tapi mungkin pengembangan dan pemanfaatannya mungkin yang belum maksimal. Bahasa, tradisi lisan, adat istiadat. Nah, adat istiadat sama ritual sosial ini agak mirip tapi berbeda. Adat istiadat ini adalah sebuah kebiasaan masyarakat, tradisi untuk seringkali untuk menyelesaikan konflik Mel. Contoh di Kabupaten Tegal atau mungkin di Tegal juga ada ya, di kota ya. Di Kabupaten Tegal itu ada beberapa desa yang melakukan adat istiadat penyerahan kentongan lurah. Oh iya betul, ada ya. Jejeg ada ya, no? Jejeg ada ya. Jadi gini, penyerahan kentongan lurah itu kan dari mantan lurah kepada lurah terpilih baru kan. Nah, itu kenapa diserahkan? Karena masyarakat tradisi melihat ketika mantan lurah ini menyerahkan kentongan keramat itu kepada lurah yang baru, otomatis pilkades kondusif, perpindahan kekuasaan kepala desa itu kondusif. Nah sekarang kan fenomenanya banyak, setelah pemilihan kepala desa ribut sing dadi karo sing ora dadi, bahkan sampai akhir periode pun jegal-jegalan Tomel. Nah dari adat istiadat penyerahan kentongan ini diharapkan ada kondusivitas dan kerukunan pasca pemilihan kepala desa, kan bagus. Ini kan berarti kan kebudayaan bisa menyelesaikan persoalan sebenarnya kan. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi kebudayaan itu bukan hanya hiburan dan kesenian pagelaran saja, bukan. Tapi yang seperti ini loh yang dimaksud nilai luhur. Yang namanya budaya adiluhung tuh seperti ini. Bahkan itu hanya kentongan loh. Tapi kan keramat, ya kan. Kalau secara bentuk hanya kentongan, iya. Terbuatnya dari apa? Kayu, bukan emas 24 karat, Mel. Iya kan? Tapi itu loh yang namanya intangible seperti itu. Makanya kan intangible itu kan tak benda. Kita kan punya warisan budaya benda dan tak benda. Tak bendanya pun lebih penting juga. Kemudian ritus itu ritual sosial. Ini berkaitannya dengan kepercayaan, sedekah bumi, ruatan dan sebagainya. Ini masih pun di Tegal masih ada, di Tegal Sari pun masih ada. Kemudian manuskrip, naskah kuno. Alhamdulillah di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal pun lagi geliatnya lagi bagus ini manuskrip. Kemudian ada lagi pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu banyak ya. Ada gium itu biasanya filosofi. Contoh Kabupaten Tegal itu Banteng Loreng Binoncengan. Kemudian Kota Tegal apa ya?
Tegal Keminclong misal kotanya mungkin itu bisa menjadi adagium. Kemudian kuliner tradisional itu termasuk pengetahuan tradisional. Batik motifnya itu pengetahuan tradisional, Bel. Meskipun ketika sudah menjadi kain baju itu menjadi teknologi tradisional. Nah, tadi pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional. Olahraga tradisional itu bedanya dengan permainan tradisional apa? Kalau olahraga tradisional itu yang mengolah fisik, pencak silat, kemudian kuntulan, sampyong dan sebagainya. Nah, kalau permainan tradisional yang lebih ke permainan egrang, gobak sodor dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 adalah kesenian itu sendiri. 10. Dari 10 itu yang baru email dengar hari ini manuskrip. Manuskrip. Sama satu lagi CB, cagar budaya, bangunan. Kalau di Kota Tegal itu cagar budayanya kebanyakan bangunan heritage. Gitu. Jadi mungkin Sobat Genbi, budaya Tegal yang sudah terancam punah itu salah satunya adalah manuskrip. Makanya ini dikelihatkan, sudah mulai dikelihatkan. Betul, sudah mulai digiatkan juga. Mungkin menurut Ki Haryo ini, dari tadi yang sudah disebutkan bahwa manuskripnya itu juga sudah terancam punah, mungkin apa inovasi yang ingin Ki Haryo lakukan ke depan untuk menghidupkan kembali budaya Tegal ini? Ya sebenarnya masih banyak juga Mbak Mel budaya-budaya yang lain, karena ngukurnya tadi ukurannya saya sih ya, yang saya lihat, saya melihat. Tapi kan kalau teman-teman yang muda-muda di luar yang pengaji kebudayaan otomatis juga nggak pada tahu kan. Betul. Nah makanya sudut pandangnya beda. Kalau manuskrip sendiri ya harus banyak kajian-kajian tentang manuskrip, dan bukan hanya permukaan saja, rutin harus. Contoh, saya kan di sanggar saya kan ada kajian rutin selapanan setiap minggu malam Senin manis, berarti kemarin sudah. Itu mengkaji manuskrip, mengkaji kitab kuno, namanya Kitab Kawru Jiwa karya Ki Ageng Surya Mentaram. Itu saya majelisan, tapi kitab biasanya kan kalau majelisan kan kitabnya kitab kuning, kitab-kitab kan. Kalau saya enggak, kitabnya kitab Jawa, kitabnya kitab kebudayaan. Gitu ya, harus dilestarikan. Dan saya anggaran sendiri, karena Abantus dulu kan sebelum meninggal pengen hari tuanya katanya pengen bangun pondok pesantren yang kurikulumnya kebudayaan. Ya saya mulai dengan majelisan dululah, yang kecil-kecilan. Yang kami kaji pun kitabnya kitab Jawa, kitab kebudayaan. Untuk peserta kajiannya itu biasanya dari masyarakatnya atau mungkin santri-santri dari Ki Haryo atau Macam-macam, Mbak. Oh, itu terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum, terbuka untuk umum. Jadi untuk warga desa sekitarnya Ki Haryo juga boleh? Boleh. Yang dari Pemalang juga datang, Oh, iya? kadang-kadang. Wow. Gitu. Jadi itu juga salah satu inisiasi dari Ki Haryo ya untuk Ya. tetap melestarikan budaya Tegal dan mungkin mengenalkan budaya Tegal juga ke daerah-daerah lain. Dan teman-teman pegiat manuskrip di Tegal Kota dan Tegal Kabupaten. Oh, itu ada penggiatnya juga? Iya ada. Kalau di Tegal Kota Lingkar Aksara namanya, Mas Hendri Listiantoro. Kemudian di Kabupaten ada Ranu, itu Mas Miftah, beliau filolog dari Al Azhar Mesir loh. Wow. Beliau orang Tugu Damu, orang Tegal. Keren. Sebenarnya putra-putra daerah ini banyak yang keren-keren ya. Dan muda-muda loh Mbak. Oh iya. Dan muda-muda. Sejarawan kita Mas Zubaidi, Mas Ewin, Mas Ponco itu muda-muda banget. Itu Mas Bang Jack Tegal History itu kan muda juga. Nah luar biasa kan. Luar biasa. Ya tinggal bagaimana masyarakat menyambut aset-aset SDM kebudayaan yang sudah ada. Pemerintah meresponnya seperti apa. Kita ada anggaran nggak ada anggaran tetap bergerak. Tapi ketika ya bukan hanya berbicara anggaran ya sebenarnya ya, support sistem apapun kita butuhkan untuk betul-betul menggeliatkan kebudayaan ini. Jangan ngomong-ngomong sekali ngomong anggaran-anggaran ini nggak etis juga sebenarnya ketika bicara seperti itu. Tapi memang penting. Oke baik, setelah berbincang banyak terkait kondisi, tantangan, strategi dan inovasi, mungkin kita beralih ke perspektif personal dan filosofis sendiri dari Ki Haryo. Makna apa sih yang Ki Haryo rasakan ketika Ki Haryo itu tampil sebagai dalang di era modern ini, Ki? Saya pernah ditanyai pertanyaan yang sama gurunya anak saya. Beliau salah satu orang yang cerdas juga, cendekiawan juga. Mas,
alasan saya minta ya Mas, alasannya jangan klasik. Apa Mas? Filosofi jenengan pengen dalam. Jawaban saya apa Mbak? Saya bisa, bukan melampiaskan ya, saya bisa mengekspresikan kegelisahan saya melalui wayang. Makanya gini Mbak, yakin deh, anak-anak muda yang suka seni dan budaya beserta nilai adiluhurnya, senakal-nakalnya bocah kue Mbak, tidak sampai anak itu nakalnya sampai mencelakai orang lain. Seniman itu, budayawan itu punya area untuk melampiaskan, untuk menyalurkan kegelisahannya. Lewat apa? Lewat karya. Makanya orang-orang tradisi, orang-orang seniman kan bilang, ibadahnya seniman itu ya berkarya. Berkaryanya itu ya dari meluapkan kegelisahan. Teman-teman seniman kondang dan sebagainya sudah punya prinsip bahwa karya terbaik adalah yang muncul dari kegelisahan yang paling dalam. Bang Raditya Dika kan juga bilang kayak gitu juga kan, ketika stand up komedi, materi paling bagus adalah materi yang digali oleh kegelisahan seorang komika. Ya begitupun seniman. Teman-teman komika juga seniman mereka. Itu loh, luar biasa. Gitu, Maimel. Makanya saya bilang kebudayaan itu bukannya apa ya, bukannya minta digandeng ya, tapi kitalah yang butuh gandeng kebudayaan. Wong kebudayaan ini, kalau saya punya pikiran kayak gini, kebudayaan ini dengan segala nilai luhurnya, kalau menjadi makhluk hidup, dia mati langsung masuk surga Mbak. Dengan segala nilai luhurnya ya, kita nggak bicara mengenai kalau tari buka aurat, nggak bisa seperti itu, tapi bicara mengenai nilai-nilai luhur di dalam kebudayaan. Dia kalau mati masuk surga Mbak, karena dia barang bagus. Kebudayaan ketika ditinggal anak muda, apakah rugi? Enggak, dia tetap menjadi barang bagus. Justru anak-anak muda yang akan rugi ketika meninggalkan kebudayaan. Makanya kan quotes yang saya pegang sampai sekarang, besok kelak gilanya zaman kita tidak ada yang tahu. Peganglah agama dan kebudayaan, maka kita tidak akan pernah kehilangan arah. Gitu. Sangat menarik dan sangat dalam filosofisnya. Menarik terus, menarik terus. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan ya dari Kiharyo kenapa generasi muda ini harus menjaga budaya. Mungkin sudah terjawab Sobat Genbi di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kita beranjak ke pertanyaan penutup. Mungkin sebagai seniman, sebagai pedalang nih, selain dunia dalang, menurut Kiharyo budaya Tegal apa yang harus dikenalkan lebih luas lagi terhadap masyarakat Ki? Ya semua penting Mbak. Semua penting ya, setiap kebudayaan, setiap objek pemajuan kebudayaan itu satu punya nilai-nilai tersendiri, di mana nilai-nilai itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berbagai macam. Gitu. Jadi nggak bisa disamakan 10 objek pemajuan kebudayaan itu untuk satu masalah, nggak gitu juga. Makanya kita betul-betul harus tahu objek kemajuan kebudayaan apa yang akan kita pelajari, yang harus dijaga, dan kepentingannya sejauh mana untuk menjaga kebudayaan itu. Saya kembalikan lagi ke teman-teman, saya kembalikan lagi ke masyarakat. Kalau memang kebudayaan itu nggak penting, ya sudah tinggalkan aja. Tapi nanti kalau diklaim negara lain jangan marah. Iya betul. Itu kalau wayang nggak pada suka nanggap, ya sudah. Kamu juga nggak bisa maksa. Ayo nonton, kok dikira persekusi maksaan. Tapi nanti kalau kami diboyong ke Malaysia, jangan marah. Kan gitu. Nah kalau kita di sini nggak ditanggap, dibawa ke Malaysia, Ditanggap ya Ki? di sana dihargai, di sini ketika kita di sana kita dimarahin, lah terus Betul. kita kembalikan ke teman-teman dan masyarakat dan pemerintah. Dalang seniman semuanya berupaya untuk mengeksistensikan dirinya sendiri sebagai seorang seniman, melindungi betul kebudayaan yang memang ada dan penting, karena kami mengkaji itu untuk masyarakat. Tinggal monggo teman-teman mau tidak untuk menggandeng kebudayaan itu sendiri. Nggak digandeng, kebudayaan itu tetap menjadi barang bagus. Gitu Mbak. Sangat menarik. Mungkin sebagai closing statement dari Kiharyo,
pesan apa yang ingin Ki Haryo sampaikan kepada generasi zaman now atau Gen Z tentang pentingnya mencintai budaya sendiri? Mungkin jika berkenan boleh pakai sempit selenteng enggak Ki? Atau siapa gitu? Jika berkenan. Selenteng ini selenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Genbi. Ya benar Mbak Imel. Ya kan Mbak Imel ayo teman sih Mbak lah. Nah, sobat Genbi, terima kasih karena sudah menyaksikan podcast Genbi. Artinya podcast apa Pak? Genbi Cang, Genbi Tegal, bincang-bincang. Ya gue bener ya. Ya sebenarnya bicara kebudayaan ya saya sekali lagi seperti Mas Dalang yang tadi ya monggo, kebudayaan penting atau tidak saya kembalikan lagi ke teman-teman dan masyarakat ya. Intinya apa yang dikatakan Mas Dalang tadi, besok edane zaman kayak apa lah kasih ngerti cekelen agama lan kebudayaan, kita tidak akan pernah kehilangan arah karena kita punya jati diri. Bangsa Indonesia jati dirinya yaitu kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Ki Haryo dan Selenteng. Sama-sama Mbak Imel ya Allah. Sobat Genbi, tidak terasa perbincangan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dari obrolan bersama Ki Haryo, kita bisa melihat bahwa melestarikan budaya bukan hanya soal menjaga tradisi, tetapi juga tentang bagaimana beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Peran seniman muda menjadi sangat penting dalam memastikan seni dan budaya lokal tetap hidup dan dikenal, dicintai oleh generasi selanjutnya. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini bisa menjadi inspirasi khusus bagi Sobat Genbi dan generasi muda untuk lebih peduli dan berani ikut berkontribusi dalam pelestarian budaya. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Ki Haryo Susilo atas waktu, cerita, dan pandangan yang sangat berharga hari ini. Semoga diskusi hari ini bisa membawa manfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Amin. Dan terima kasih juga untuk Sobat Genbi yang telah menyimak episode kali ini hingga selesai. Saya Zidnilmi Melindawati pamit undur diri. Sampai jumpa di Genbi Cang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.